Oke, kita lanjut untuk cara pengerjaan rok. Pertama kita jahit bannya dulu. Ini kita jahit sekitar 1 sepatu ya. Perkiraannya kalau di satu bagian itu seperti ini. Ada sisa sedikit ya. Ini kita jahit 1 sepatu. Kita jahit lurus terus sampai selesai. Kemudian kita jahit kolongnya, yaitu kolong untuk sapu ya. Kita bagi menjadi 3, sama jahitnya 1 sepatu. Kita sisihkan dulu depannya. Maksudnya dibagi menjadi 3 itu 1, 2, 3. Jadi nantinya jadinya 1 sentian ya. Kemudian setelah dijahit seperti ini, kita jahit, kita pecanat. Jadi pecanat itu maksudnya ini apa sih namanya ini, bagian samping ini kita buka seperti ini, baru nanti kita tusuk pakai alat supaya terbalik gitu ya. Kita praktek aja. Kita buka ya bagian tepi ini, kita buka dulu seperti ini, kemudian kita tusuk pakai alat, kita balik. Oke, ini jangan sampai lepas ya. Nah, jadinya seperti ini nanti kolongnya. Oke, kita buka. Ini ada 2 contoh ya. Kita buka dulu seperti ini. Oke, kalau sudah terbuka, di salah satunya kita balik seperti ini. Kalau untuk awal-awal agak sulit ya, tapi kalau sudah terbiasa nanti pekerjaan ini mudah. Kita balik. Jadi ini dibuka terus ya, sampai keluar. Oke, sudah keluar, tinggal ditarik aja. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita jahit samping-sampingnya, jahit kanan kiri, kita jahit lembir ya. Oke, sudah jadi. Jadi untuk yang tengah ini nanti untuk bagian dalamnya, sedangkan yang ini untuk bagian luarnya, yang tidak ada pecahannya sama sekali. Yang ini ya, ini bagian luar, sedangkan yang ini yang ada jahitannya ini bagian dalamnya. Kemudian lanjut kita akan menjahit bagian saku ya. Untuk saku kita ambil satu dulu. Yang ada silangnya ini untuk bagian dalam, jadi menghadapnya seperti ini. Kemudian nanti kita jahit seperti ini, agak melengkung. Untuk bagian ini jangan sampai kejahit ya, jangan sampai ya. Jadi agak sepan sedikit. Kemudian kita langsung ke sampingnya, sama seperti ini. Jadi kita jahit dari sini, ini yang bagian ini nggak sampai kejahit ya. Oke, nah jadinya seperti ini, perkiraan saja. Oke, kalau sudah jadi, kita langsung tutup bagian bawahnya. Jadi untuk lengkungan ini kita jahit bawahnya, langsung kita jahit. Sama yang bagian ini juga kita jahit bawahnya. Kemudian kita balik ya, kita perkuat lagi dengan jahitan lagi seperti ini.
satu sepatu aja. Ini kita balik juga. Oke, kalau sudah jadi kita kenip dulu. Ini ya, ini kan bagiannya sudah begini. Nah, kita sama ratakan begini dan begini. Nah, bagian yang ini kita kenip sedikit saja. Sama bagian ini juga. Kita sama ratakan. Kalau sudah rata, kita kenip juga. Oke, bagian saku sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke bagian badan belakang. Bagian badan belakang yang ada 2 lembar ya. Ini jahitannya pas ya, sudah ada tandanya. Kita samakan bagian samping sini, jadi nanti bagian sini ini mengikuti yang bagian kiri sini, bagian kanan mengikuti bagian yang kiri. Langsung kita jahit menurut tandanya. Kita perkuat, kita ikat dulu. Oke, lanjut aja. Kita jahit sesuai dengan garisnya, tapi mengikuti bagian samping sini. Jadi bagian samping sini sama rata, dan kita ratakan. Bagian sini rata, bagian samping. Bagian sini rata, tidak kita ginikan. Oke, dapat. Itu kurang pas ya. Yang bawah kurang narik saja. Kita tarik begini. Ini kita paskan ya, jadi bagian bawah agak tarik sedikit. Oke, jadinya seperti ini. Tadi kan nggak pas, jadi bagian bawah itu agak ditarik sedikit. Kemudian lanjut bagian belakang ini kan ada seperti gambar segitiga ini untuk istilahnya itu belekan. Ini kita jahit ya. Jadi bagian tengah ini untuk bagian sampingnya. Jadi jahitnya seperti ini. Oke, sudah selesai kanan kiri ya. Bagian kanan dan kiri kita jahit. Kemudian kita pasang resletingnya seperti ini. Kita paskan gini ya. Jadi nanti hasilnya itu seperti ini. Belum kita dari. Kita tambah dulu. Jadi garis kapulnya ini ya, dari garis kapulnya ini agak menceng sedikit gitu. Kita paskan gini. Oke. Baru kita jahit sekitar 1 sepatu. Ini. Jadi tanda lepasnya tadi ya, tanda garis lurusnya kita sama ratakan dengan garis lurus yang tanda yang kiri tadi. Oke, sudah jadi. Jadi tanda ini ya, tanda yang biru ini sama ratakan dengan yang putih. Maksud saya yang tadi itu, ini satu sepatu agak mengecil sampai di ujung ini, pas sambungan ini ya. Jadi kecil jadi sambungan. Kemudian jadinya begini.
Oke, untuk bagian belakangnya ya, bagian belakang sudah jadi. Lanjut kita jahit bagian depan. Untuk bagian depan sama, ini kan ada tanda, kita jahit mulai dari samping ini agak langsam ya, jadi nggak lurus gitu, agak ada langsamnya dikit gitu. Pas tanda ini kita etrep ya, supaya kuat. Maksud saya langsam itu begini. Nah, gini. Ini kan tandanya. Jadi dari samping sini ya, agak langsam dikit, agak belok, kemudian sini baru lurus. Bagian sini baru lurus sampai tanda. Jadi pas tanda ini kita etrep. Kemudian kalau sudah begini, kita buka. Jadi kita tandai dulu pertengahannya. Kan? Kita buka bagian bawahnya seperti ini, kita buka begini, kemudian kita tindas satu sepatu, itu pas sambungan kita tindas satu sepatu kanan kiri. Kita buka dulu, kita buka begini ya, perkirakan ada di tengah aja. Kita jahit satu sepatu kanan kiri. Untuk jadinya seperti ini ya. Jadi dari jahitan pertama tadi, kemudian kita jahit kanan kiri, satu sepatu gini terus. Nah, untuk bagian sininya kita buat seperti bagian sini ya, seperti segitiga gini. Oke, lanjut kita jahit bagian belakangnya juga. Kita jahit sesuai dengan garis kanan dan kiri. Oke, bagian depannya sudah jadi. Kita jahit sesuai garis ini. Garis ini ada tanda, sudah ada tanda. Jadi nanti kita jahit sampai sini, sampai apa namanya? Potongan ini, sampai potongan ini. Kita jahit sampai potongan. Kita ambil dulu sakunya, kita bedakan. Nah, kita buka ya, yang dijahit tadi. So, kalau yang seperti ini kan bagian bawah, harusnya bagian luarnya seperti ini. Ini berarti untuk saku bagian yang sana, berarti yang satunya. Nah, jadinya kan seperti ini. Kan tadi yang bagian melengkung, nah kita samakan seperti ini. Kemudian sebelum menjahit, tadi kan sudah ada keniknya ya. Kita taruh bawah seperti ini. Oke. Kita beri jarak sekitar setengah senti ke atas ya. Jarak seperti ini. Ini kemudian kan ada lengkungan sedikit. Nah, ini sesuai kenik tadi. Ini kan ada lengkungan sedikit. Kita langsung gunting. Kita gunting sekitar setengah senti dari sampingnya. Oke, contohnya seperti ini. Kita jahit seperti ini. Kemudian kita ambil bagian atas. Nah, ini. Jadi yang bawah seperti ini kita biarkan. Kita ambil yang bagian atas. Dan ini jangan sampai rubah. Setelah berjarak setengah senti dari sini, ini jangan sampai rubah ya. Waktu kita jahit, kita ambil seperti ini, kita kunci, yang bawahnya juga kita kunci. Kemudian kita jahit yang bagian bawah, biarkan.
jahit lurus sesuai dengan garisnya. Kita berhenti pas dengan potongan ini. Kita etret. Setelah kita etret, kita gunting untuk bagian yang kuringnya. Ini kita potong seperti ini. Sudah. Nah, lembaran yang satu ini, yang bagian kuring ini, kita potong. Jadi kita potong sekitar 1 cm aja, 1 cm atau setengah cm. Jadi kita potong ya. Ini kita buang. Kemudian langkah selanjutnya, dari jahitan tadi kita tekuk seperti ini. Oke, sesuai garis. Kita jahit 2 kali. Nah, untuk bagian bawah ini ya, ini ikut terjahit juga. Jadi kita ke bawah terus. Oke, 1. Kemudian jahitan yang kedua 1 sepatu. Oke ya, kita lihat. Jadi kita jahit 1 lembar, kemudian 1 sepatu. Untuk bagian bawahnya seperti ini. Kita lanjut gini, seret ya. Oke, kalau sudah jadi, kemudian kita samakan dulu yang bagian bawah. Nah, seperti ini. Kita pegang, kemudian kita paskan bagian atas. Kemudian yang dijahit, ini kan ada 2. Nah, ada 2 ini yang dijahit bagian sini aja, sedikit. Ya, kita jahit sedikit. Kita jahit sedikit sampai tanda ini. Nah, ini jangan sampai lepas ya. Kita kunci dulu. Oke, bagian jahitannya kan begini. Ada 2 yang kita jahit, yang bagian atas, yang pas kainnya, bukan yang turingnya ya. Gini. Jadi dari potongan samping ini kita jahit masuk ke dalam sedikit, nah, sampai kunci ini. Kita kunci di sini. Kemudian yang bagian bawah ini, nah bagian puring yang ini kita gunting 2 kalinya ini, jadi 2 kali. Dari tekukan ini seumpamanya ini 1 cm, kita gunting sekitar 2 cm. Jadinya kita gunting 2 kali lipat. Contoh 1 ya. 1, kemudian 2. Nah, cukup begini aja. Oke, selesai. Oke, untuk kantong bagian kiri ya. Kantong bagian kiri sudah selesai. Tinggal kita jahit bagian atas tadi. Kita lamakan dulu seperti ini, sesuai dengan tanda klip tadi ya. Untuk tekukannya ini kita hadapkan ke samping, tinggal kita kunci. Nah, setelah kita kunci sampai seperti ini, bagian kantong kiri sudah jadi. Untuk jadinya seperti ini. Bagian ini seakan-akan kan sambung, tapi itu. Nah, oke, sudah selesai. Kemudian kita jahit bagian yang kanan. Kurang lebih hampir sama bagian kanan. Kita hadapkan seperti ini, sesuai dengan tenit. Kemudian kita taruh badannya ke sini. Kita paskan ini agak lebih sedikit, nggak apa-apa. Lebih sedikit ya. Nggak ada sampai setengah cm. Bagian atas sama seperti yang samping tadi, kita kasih jarak sekitar setengah cm. Oke ya, ini kemudian kita potong sama, memotongnya sekitar 1 cm atau setengah cm. 1 cm lebih baik. Oke, sekarang balikannya ini jangan sampai lepas ya, kita kunci dulu seperti ini, dan ini juga kita kunci. Kemudian kita jahit, kita yang bagian bawah nggak sampai kejahit ya, khusus yang atas saja. Bagian ini kita jahit menurut garis sama ya, seperti tadi. Kita etret dulu. Gini ya, sampai gini. Nah, kita jahit, kemudian ini kita potong, dan bagian yang atas ini kita buang, sama seperti yang ini. Jadi bagian kanan ini kita potong.
kita potong sekitar 1 cm. Oke, setelah kita potong, kita tekuk sesuai dengan garisnya tadi. Kita perkirakan aja ya, kita jahit 2 kali, lembar sama 1 sepatu. Ini 1 sepatu. Oh ya, bagian bawahnya tadi belum dijahit ya. Nah, untuk bagian dalam kan ini lilin ya. Rasanya itu kan belum kejahit ya. Nanti kita sama ini kita jahit juga. Yang sebelah kiri tapi kelupaan belum kejahit. Kita ikat, terus bagian ini kita ikut juga. Oke, sama seperti yang kiri tadi. Kita paskan ini dulu, kemudian kita tarik. Yang kita jahit adalah bagian yang atasnya. Nah, kita tata dulu. Ini. Gini ya. Kemudian kita paskan bahu sapinya. Nah, yang kita jahit yang bagian atas pas kainnya. Sama seperti tadi ya. Nah, sampai begini. Nah, dari jahitan ini sekitar 2 kali kita gunting 2 kali. Jadi 1 perkiraan aja, 2 ini. Itu bagian yang ini ya, sambungan antara kain dan puring kita gunting 2 kali. Jadi kalau 1 cm berarti 2 cm. Kalau ini 1,5 cm berarti 3 cm kan, 1,5 cm, 1,5 cm jadinya 2 cm. Berhubung ini 1 cm berarti kan 2 cm, sekitar 2 cm kita gunting. Kemudian bagian atasnya, bagian atas ini kita kunci juga. Kita sesuaikan dengan uniknya tadi. Nah, ini jangan lepas, kemudian kita lamahkan seperti ini. Nah, kita kelar seperti ini. Sekalian bagian ini kita kunci juga. Oke. Ya, bagian ini belum kejahit ya, Pak. Kita gagal dulu. Langsung kita tarik sekuat tenaga. Nah, seperti ini. Kan tadi kelupaan belum dijahit ini. Nah, ini bagian ini kan belum dijahit ya. Kita jahit dulu. Jadi langkahnya tadi setelah tindas 2 kali, setelah tindas kedua baru kita jahit seperti ini. Jadi kelupaan nggak jahit. Kita ratakan dulu, letakkan, ratakan dulu. Oke, sudah rata. Jadi kalau kanan kiri sudah jadi. Tinggal kita ukur dulu. Di sini kan ada tanda 88. Jadi bannya itu lingkar perut pada rok itu adalah 88. 88 dibagi 4 jadinya 22 ya. Kita ukur dulu dari sini. 22 dibagi 2 karena ini ada 2. Kita ukur dulu. Berarti kita ukur begini, 22. Pas ya. Kita tandai. Nah, 22. Sama seperti ini. Yang satunya. Jadi dari tanda yang biru tadi ya, 22. Sini ke samping. Nah, di sini. Oke, 22. Ini untuk tanda untuk gabungan antara badan depan dan badan belakang ya. Ini sudah ada tandanya. Untuk badan belakang sudah. Kemudian badan depannya kita kasih tanda juga. Dari belekan tengah. Nah, sini. Jadi dari jahitan pertama tadi, belekan tengah, kemudian kita ukur 22. Nah, dari sini.
ada di sini. Oke, yang satunya yang samping kiri juga sama, 22 22 dan 22. Untuk awal-awal kita pakai tanda aja. Oke. Ada langsamnya ya, agak langsam. Jadi dari jahitan ini kita langsamkan agak masuk ke dalam sedikit, masuk ke dalam sedikit. Ini yang bagian ini kan ada potongan. Nah, jadi pas potongan ini kita masuk ke dalam sedikit. Oke, kanannya sudah sama juga, ini bagian ini kita masuk sedikit. Jadi kita gambar yang atas dan yang bawah ya. Oke, gambar atas dan bawah. Yang ini juga atas dan bawah. Untuk penggabungannya kita mulai dari badan bawah. Jadi ini kan gini. Ini badan depannya, kemudian kita timpa dengan badan belakang. Oke, ini sudah jadi. Kita tarik begini, kita jahit dari bawah. Kita sama ratakan ya, kanan kiri. Jangan lupa yang bawah ini, yang atas dan bawah, yang bawah agak ditarik sedikit supaya pas. Gak usah terlalu narik gini, gak usah. Jadi cukup kayak ditahan sedikit, ditarik agak ditahan sedikit. Oke, kita sudah mendekati saku ya. Untuk saku, bagian yang bawah ini jangan sampai jahit. Bagian bawah ini jangan sampai jahit, kita tekuk dulu. Kemudian kita ikuti gambarnya tadi. Nah, jadinya seperti ini. Gini. Oke, kemudian dari bawah juga, yang satunya juga dari bawah. Dari bawah kita paskan ini. Jahit 1 cm. Oke, kita masukin saku, sama yang bagian kulit ini nggak boleh sampai jahit. Nah, ini sudah tandanya, kita ikuti tanda ini. Yang bagian ini 1 cm tetap, 1 cm setengah. Nah, bagian ini jangan sampai jahit. Paskan dengan tanda yang biru sama biru. Oke. Oke, biru sama biru udah ketemu. Kita mulai dari sini dulu ya. Kemudian bagian ini kan agak kotor ya. Alin, ini kan udah agak kotor. Ini kurang lebar sedikit. Jadi tanda tadi kurang lebar sedikit. Kemudian kita pecah. Ini adakan begini, kemudian kita pecah. Jadi jahitan barusan kita pecah begini. Kita pecah. Oke, setelah kita pecah, kita masukkan. Jadi bagian yang samping ini kan bawahnya origin ya. Bagian samping ini kita masukkan ke dalam, sedangkan bagian
yang sini jadinya bagian yang kanan ini. Yang kanan ini masuk ke dalam sini. Oke, masuk ke dalam. Kita buka seperti ini, masuk ke dalam sampai nanti jahitannya di sini. Jahitannya sampai di sini. Kita buka seperti ini. Kemudian jahitannya ini kan ada tanda, ada tanda tadi. Nah, kita jahit sesuai dengan tandanya tadi. Kita jahit agak keluar sedikit dari jahitan. Oke, gini. Kita pecah. Ya, kita pecah gini. Kita masukkan ke dalam. Kemudian kita jahit satu dari jahitan ini kita pelan-pelan aja pertama. Kita buka, kita masukkan. Nah, kita buka seperti ini. Jadi dari jahitan asal kita ini, dari jahitan asal kita keluar sedikit, ya sekitar sekian senti lah ya, sampai ke bawah. Jadi sampai sakunya ini. Kemudian pas saku ini kita jahit juga. Kita balik begini. Dan bagian ini kita jahit, kita masukkan. Jadinya rapi gitu ya. Dan untuk bagian bawah jadinya seperti ini. Nah, begini. Nah, pilihannya seperti ini jadinya. Oke, tinggal bagian yang ini ya. Kita buka. Sama langkahnya. Kita istilahnya kita gabung dulu ini. Untuk yang bawah dan atas kita tekan dulu. Ini kan sudah ada jahitan gabungan tadi antara bagian depan dan bagian belakang. Kita percanat. Ini kurang ke dalam. Sama kita percanat juga. Jadi kita buka. Bagian ini kita masukkan ke dalam. Jadi kita balik seperti ini. Nah, ini kan. Jadi kita jahit ke puringnya itu. Sama jahitnya agak keluar sedikit dari jahitan pertama. Ini jangan lepas. Kita tata dulu sambil kita tata. Jadi kita buka, kita percanat, kita buka. Kita buka, kemudian bagian yang ini, yang bagian puring kita jahit. Kita masukkan ke dalam ini. Jadinya seperti ini. Sama ya. Oke, setelah selesai kita lanjut ke bagian ban. Untuk bagian ban ini kita kasih tanda supaya lurus ya. Jadi nanti jahitannya pas di tanda ini. Kita masukkan sekitar 1 cm atau 1 cm setengah. 1 cm atau setengah cm. Jadi kita kasih tanda ini kan udah lurus. Jadi nanti kita jahitnya mulainya dari tanda ini. Kita buka dulu. Sebelum menjahit ban, kita rapikan dulu bagian depan. Nah, ini kan ada tanda seperti ini.
ada lebihan dari kain puring saku, kita gunting seperti ini. Kita sisakan setengah senti seperti ini supaya agak lebih rapi. Ini juga sama, kita setengah sentian. Ini juga setengah senti. Oke, sudah. Tinggal kita pasang ban. Jadi kita mulai dari tanda bagian ini, posisinya seperti ini. Kemudian kita ambil bannya. Nah, kita jahit dari ban sini itu perkiraan pokoknya nggak sampai terkena kain kerasnya, jadi sekitar satu jarum dari kain keras putih ini ya. Kita jahit lurus. Oh ya, jangan sampai lupa kolongnya tadi kan ada 2, kita jadi menjadi 4. Jadi satu tas ini kita jadikan 2 seperti ini. Ini perkiraan sekitar 10 cm. Oh, 9 cm pas. Oke, kita jahit. Jadi pas jahitan ini kita paskan dengan tanda yang sudah kita kasih tadi ya. Kemudian belekannya kita arahkan ke arah resleting yang bagian ini ya. Kita arahkan ke bagian resleting. Kemudian kita kasih satu kolong yang kita hadapkan ke atas adalah bagian yang ada sambungannya ini ya. Kita jahit 1 cm ya. Sama pas ada belekan ini kita juga kasih kolong sama menghadap ke atas yang bagian ini. Sama pas belekan. Jadi ini kantong ada belekan yang kita jahit menghadap ke atas sama. Kemudian bagian ini juga kita paskan jahitannya pas pengeran, pas tanda. Kemudian untuk bagian ini kita buat seperti ini. Ini kan ada lebih, kita tekuk seperti ini, kemudian kita tekuk seperti ini, kita buat seperti segitiga. Ini kan sudah pas. Untuk bagian bawah kita tarik sedikit. Yang tidak ada kain kerasnya ini kita tarik ke sini sedikit. Ini. Gunting. Kemudian yang bagian depan tadi sama kita tekuk seperti ini, cuma saja ini kan lurus. Oke, kita jalankan dulu tadi ya. Ini kan sudah kita jahit, maksud saya begini. Nah, ini kan untuk nanti kita jahit begini untuk jadi kolongnya seperti ini. Nah, bagian luarnya jadi tidak pas, bagian luarnya tidak pas jahitannya. Kemudian setelah kita lurus seperti ini, kita balik seperti ini. Ini juga kita balik ya, kita pasang harus.
kita pasang haknya, kita keluarkan bentar. Kita pasang dulu bagian sini ya, bagian dalam sini kita pasang hak yang ini, yang posisinya begini, ada seperti paku ya. Kita pasang pas dengan jahitan resletingnya. Oke. Kemudian kita pasang penguncinya. Seperti ini. Baru kita tang ya. Kita belokkan. Kakinya ke kanan dan ke kiri. Gini. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Agak mencret sedikit ini. Jadi pas jahitan ini kita paskan pakunya tadi. Kemudian untuk bagian ini sama, kita paskan juga pas jahitan juga. Yang kita pasang yang bagian seperti ini ya. Jadi pas jahitan. Kemudian kita kunci pakai yang ini. Oke, yang ini ya. Kita kunci begini. Baru kita tang. Kita tang dulu seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau nanti digabung, ini adalah haknya gini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit. Ini kan seperti ada tekukan gini ya. Kita jahit pas sambungan gini. Agak keluar sedikit nggak masalah. Kita lihat. Kita lanjut aja ke proses ya. Gini. Kita jahit pas ini. Kita jahit ya. Nah, bagian ini dan kita tata pelan-pelan seperti ini. Bagian bawah kita tarik sedikit-sedikit ya. Kemudian untuk bagian ini langsung kita tindas. Kita rapikan dulu. Hasilnya seperti ini ya. Bagian sini agak naik ke atas gini. Tuh, jahitannya pas, tekukan-tekukan gini. Kemudian langkah terakhir, agak terakhir ya. Kita jahit satu sepatu lebih gini. Kemudian kita tekukan begini. Untuk kolong sabuk ini kita kasih jarak sekitar 1,5 cm. Enggak ada 1 cm 3 in. 1,3 cm ya, 1,3 sampai 1,5. Jadi kita kasih jarak dari sini, kita jahit agak seperti ini, kemudian kita tekuk. Yang bagian ini kita tekuk langsung. Usahakan lurus antara yang bawah dan yang atas ini ya. Kemudian kita jahit juga, kita jahit agak. Oke. Kemudian bagian tengah sama juga 1,5
1,3 cm. Jadi usahakan sama ya, antara yang bagian belakang dan bagian depan sama 1,3. Kita ikat dan kita tekuk begini, usahakan lurus. Setelah lurus kita ikat, selamatkan dulu, wajan saya titik. Jadi kita jadi oke, sekitar 1,3 cm. Dan kita tekuk, kita bagian ini lurus. Dan yang terakhir ini. Hasilnya seperti ini ya. Jadi ini kita jahit 1,5 cm, kemudian kita tekuk langsung gini ya, di bagian kolong. Oke, bagian kolong usahakan antara 1, 2, 3, 4 ini sama 1,3 cm, kemudian kita tekuk ke bagian atas. Dan kolong ini tadi itu saya ukur 9 cm. 9 cm itu pas, jadi nggak sampai membuang bagian sini ya. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang paling terakhir, yaitu bagian bawah. Bagian bawah ini mintanya kemarin langsung dijahit aja supaya lebih kuat. Awal kita jahit dari bagian resleting ke bawah, jadi lurus dengan resleting. Kita pecah dulu seperti ini. Setelah kita pecah, kita tekuk perkiraan 3 cm ya. Kita ikat, kemudian kita ikuti garis ini. Bagian samping juga kita pecah, kita buka seperti ini, kita pecah ini udah 3 cm, tinggal ini ya, tinggal kita jahit. Kita pecah yang bagian samping, kita sesuaikan dengan garis, dan kita tarik. Oke, jahit rok sudah selesai. Sudah selesai, untuk hasilnya kita balik ya. Terbalik seperti ini. Untuk bagian belakangnya seperti ini sudah jadi. Kemudian untuk bagian depannya seperti ini. Kemudian ada saku kanan, kiri dan kanan. Untuk bagian tengahnya ada belakan ya, ada pecahan, ada pecahan seperti ini. Sekian, terima kasih.